Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat saja sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas kalian tanpa kekurangan apapun. Oke, sebagaimana mungkin kalian ketahui bahwa saat ini program beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedang dibuka. Dan programnya cukup banyak untuk berbagai kalangan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya baik di Indonesia maupun di luar negeri di berbagai universitas terbaik di dunia. Demikian berbeda dengan program beasiswa LPDP yang sebelum-sebelumnya, esai tahun ini tuh berbeda banget gitu loh teman-teman. Bedanya adalah bahwa kalau dulu itu ada tiga, yang pertama itu adalah rencana studi, terus kemudian yang kedua itu adalah sukses terbesar, terus kemudian yang ketiga itu adalah kontribusiku bagi Indonesia gitu loh. Nah untuk tahun ini itu terbagi menjadi dua. Kalau yang pertama itu adalah personal statement, lalu kemudian yang kedua itu adalah esai tentang komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, seperti itu teman-teman. Nah khusus dalam video kali ini aku pengen ngebahas tentang apa saja sih yang dipertanyakan oleh LPDP, terus kemudian apa saja yang harus kita perhatikan betul-betul terkait dengan konten atau isi yang ada di dalamnya, seperti itu teman-teman. Oke, for your information gitu loh, bahwa untuk esai ini yakni tentang komitmen kembali ke Indonesia dan juga rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, length atau besaran untuk bikin esai tersebut itu adalah sebesar 1.500 sampai 2.000 kata, seperti itu teman-teman. Jadi ada sekitar kayak 1,5 sampai 2 lembar lah katakanlah, seperti itu. Dan aku pikir cukup sih untuk menggather berbagai informasi yang menurut kita penting dan urgent untuk kita ceritakan kepada LPDP, seperti itu. Nah tapi demikian, sebelum kita ngebahas satu-satu gitu ya tentang poin-poin yang dipertanyakan oleh LPDP, ada baiknya untuk aku sampaikan kepada kalian gitu loh, bahwa antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain itu sangat terikat antara satu dengan yang lain gitu loh teman-teman. Sehingga apabila teman-teman nanti mengerjakan esainya, please selalu bear in mind bahwa jawaban dari pertanyaan yang pertama, kedua, sampai yang terakhir itu harus terikat satu sama lain gitu loh teman-teman. Jadi tidak terpisah-pisah gitu. Karena kalau misalnya nanti terpisah-pisah, maka unsur kohesi dan koherensinya itu nanti bakalan memudar, seperti itu. Jadi please ingat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisah gitu loh teman-teman. Oke, langsung saja kita ngebahas tentang pertanyaan yang pertama. Oke, kita langsung saja ngobrolin yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah tentang deskripsikan tentang diri Anda gitu loh. Nah, ketika kita bicara tentang masalah deskripsikan tentang diri Anda, itu biasanya mengenai background pendidikan kita, aktivitas kita sehari-hari gitu loh, baik dalam hal sosial maupun juga profesional gitu loh teman-teman. Nah, ada beberapa hal sih yang menurut aku penting banget ketika teman-teman mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, katakanlah misalnya memang pertanyaan yang pertama ini memang kayak dasar banget gitu ya nggak sih? Something that you don't need to think about it gitu loh. Jadi sesuatu hal yang tidak harus teman-teman pikirkan tuh kayak secara serius misalnya gitu loh. Because like it's literally hanya ngomongin tentang diri teman-teman, seperti itu. Akan tetapi bagi aku pribadi itu ya, karena ini merupakan pertanyaan pertama, maka jawaban yang pertama pun itu harus jawaban terbaik yang teman-teman bisa gitu loh. Memberikan kesan yang baik yang bisa teman-teman lakukan, seperti itu. Kenapa itu menjadi penting gitu loh? Karena bagi aku pribadi itu kesan pertama tuh sangat menentukan gitu loh. Apakah si penyeleksi itu akan membaca aplikasi kita tuh terus dan terus, seperti itu. Ketika mereka sudah ke-hook dengan jawaban kita yang pertama, maka mereka tuh akan terus membaca dengan saksama, seperti itu. Sehingga penting banget gitu loh untuk selalu berpikir tentang memberikan jawaban pertama tuh jawaban terbaik yang teman-teman bisa, seperti itu. Apalagi di atas itu semua bagi aku pribadi sih adalah bahwa dengan memberikan jawaban terbaik, maka
si penyeleksi itu akan terkesan gitu loh. Dan kesan pertama itu memang sangat menentukan apakah mereka akan tertarik atau tidak untuk terus membaca aplikasi kita atau esai kita lagi dan lagi. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini agak sedikit panjang gitu loh, berbeda dengan pertanyaan yang pertama. Jadi aku bacakan aja ya biar tidak salah. Oke, pertanyaannya adalah deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia atau lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan gitu loh teman-teman. Jadi di sini ada dua pertanyaan sih sebenarnya, adalah masalah yang menurut teman-teman urgent, terus kemudian solusi yang teman-teman tawarkan gitu. Sebagaimana yang sudah aku jelaskan sebelumnya gitu loh, bahwa antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain itu masih terikat gitu ya teman-teman, sehingga sangat penting sekali apabila teman-teman mampu untuk memberikan jawaban yang interconnected gitu loh, antara jawaban yang pertama dengan jawaban yang kedua. Nah, di pertanyaan yang kedua ini sebenarnya adalah kelanjutan dari yang pertama, berupa persoalan-persoalan yang kita temukan gitu loh, baik itu di lingkungan tempat kita bekerja, terus kemudian juga di tempat kita beraktivitas kayak misalnya organisasi, ataupun di lembaga pendidikan tempat kita belajar tempo hari, seperti itu teman-teman. Nah, kita tahu nih bahwa ketika kita beraktivitas di satu tempat, kita akan selalu menghadapi yang namanya masalah gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah apakah masalah teman-teman itu urgent atau tidak gitu loh. Terus kemudian juga apakah itu menyangkut bangsa Indonesia atau tidak gitu loh, dan seterusnya seperti itu. Oleh karena persoalan tersebut teman-teman encounter secara personal gitu ya, maka otomatis dong teman-teman itu punya semacam ide atau gagasan gitu loh. Kira-kira apa saja nih solusi yang bisa ditawarkan oleh teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Apabila teman-teman mampu untuk memberikan jawaban berupa kayak hal yang sudah saya lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah A, B, C, D, dan seterusnya, maka itu akan semakin membuat aplikasi teman-teman menjadi jauh lebih kuat lagi gitu loh teman-teman. Nah, lalu kira-kira apa saja nih yang harus kita perhatikan ketika kita menjawab pertanyaan yang nomor 2? Nah, bagi aku pribadi itu yang paling penting adalah bahwa kita harus mendasar pada data dan fakta gitu loh teman-teman. Ketika kita bicara tentang masalah profesionalisme, maka mungkin persoalan yang kita hadapi di lingkungan kerja kita, entah persoalannya besar atau kecil, apakah itu menyangkut visi dan misi besar dari tempat kita bekerja gitu loh, atau lebih kayak semacam personal goals gitu loh yang ingin teman-teman wujudkan gitu loh, dan dalam prosesnya teman-teman mendapatkan berbagai persoalan gitu loh. Terus kemudian solusi yang kemudian teman-teman pikir akan menjadi solusi paling gitu yang dapat dilakukan, seperti itu teman-teman. Oh, for your information gitu loh, bahwa dari tadi teman-teman sering kali mendengar suara kayak jangkrik, terus kemudian juga suara katak, terus kemudian suara ayam. Oke, it's really make sense karena memang saat ini tuh jam 3.30 pagi gitu, dan aku agak sedikit susah untuk tidur malam ini. Jadi aku ya daripada nganggur ya kan, mending aku bikin video ini teman-teman. Jadi ya anggap saja itu sebagai soundtrack obrolan kita pada kesempatan video kali ini. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini juga cukup panjang dan masih erat kaitannya juga dengan pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya adalah bahwa deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu yang Anda pelajari dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi gitu loh teman-teman. Oke, jadi ketika yang kedua itu masalahnya apa gitu loh, terus kemudian solusi yang Anda tawarkan itu apa, maka yang ketiga ini adalah tentang enhancing atau meningkatkan lagi kapasitas dan kapabilitas teman-teman agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang serupa atau mungkin jauh lebih krusial, jauh lebih berat yang mungkin akan dihadapi di organisasi teman-teman atau perusahaan teman-teman, ataupun misalnya erat kaitannya dengan Indonesia gitu loh teman-teman. Nah, aku ambil salah satu contoh gitu ya teman-teman, bahwa ada salah satu temanku, dia ingin apply beberapa program beasiswa gitu loh. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan konsultan, security consultant gitu loh, tapi fokus terhadap digital gitu loh teman-teman. Selama prosesnya dia bekerja di situ, dia mendapatkan berbagai fakta-fakta menarik gitu loh tentang bagaimana persoalan digital di Indonesia, dan dia menemukan adanya fakta bahwa di Indonesia itu ada yang namanya digital divide gitu loh, kurang lebih seperti itu. Oke, namanya aku nggak harus sebut namanya, tapi dia punya YouTube channel, please jangan lupa untuk subscribe channel dia. Oke, jadi dia tuh punya keinginan untuk melanjutkan studinya gitu loh tentang digital humanities gitu loh, karena dia menganggap bahwa di Indonesia itu
masyarakat masih belum benar-benar paham gitu loh tentang bahasa-bahasa digital gitu loh. Jadi bahasa digital itu sangat saklek untuk dipahami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia gitu loh. Dampaknya apa? Dampaknya adalah susahnya mentranslasi bahasa-bahasa digital terhadap bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga kemudian menyebabkan resiko terjadinya cybercrime itu semakin tinggi gitu loh teman-teman, sehingga dia berinisiatif untuk mengambil jurusan digital humanities gitu loh, karena dia menganggap bahwa dengan mempelajari bagaimana transformasi dari bahasa digital terhadap bahasa yang lebih humanis itu akan meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan kayak cybercrime dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga nanti mungkin bisa di compare lagi dengan background teman-teman, terus kemudian apa yang saat ini teman-teman lakukan, dan kenapa kemudian teman-teman berpikir untuk mengambil jurusan tersebut nantinya gitu loh. Bagi aku pribadi sih juga sangat penting banget ya teman-teman, ketika kita memilih untuk ngambil satu disiplin ilmu gitu loh. Terus kemudian di situ ada disiplin ilmu yang memang benar-benar urgent banget nih gitu ya untuk teman-teman pelajari, agar nanti bisa menyelesaikan persoalan tersebut itu secara real dan benar-benar terukur seperti itu. Dan dengan cara kayak gitu akan membuat aplikasi teman-teman itu semakin kuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4, sambil lalu kita mendengarkan lantunan Nafiri Kalam Ilahi ya kan, yang sangat syahdu. Jadi aku langsung saja ingin menjelaskan yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4 itu adalah deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia di masa depan gitu. Nah, ketika kita bicara tentang masalah masa depan, kita akan bertanya-tanya nih, masa depan itu adalah besok, lusa, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau kapan gitu. Nah, kalau bagi aku pribadi sih mungkin akan sangat baik sekali apabila kita melihat Indonesia pada tahun 2045 gitu loh, dimana pada tahun tersebut Indonesia diproyeksikan, kalau tidak salah ya, diproyeksikan akan menjadi salah satu negara maju di dunia seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira nih pada tahun 2045 ketika Indonesia sudah menjadi negara maju, kira-kira impian kita tuh kayak gimana sih gitu loh. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita menganggap bahwa Indonesia itu adalah negara maju gitu loh. Indonesia itu udah setara dengan negara-negara di luar kayak misalnya Amerika Serikat, terus kemudian Inggris, terus kemudian Finlandia misalnya, di mana saat ini negara-negara tersebut itu sudah statusnya menjadi negara maju gitu loh. Nah, kira-kira ketika kita sudah sampai pada titik itu, apa sih impian kita? Idealnya tuh seperti apa? Contohnya misalnya begini teman-teman, ketika teman-teman bekerja di lembaga pendidikan misalnya ya teman-teman, di lembaga pendidikan, kalau misalnya kita tahu bahwa di Indonesia ini lembaga pendidikan itu agak sedikit belum mengakomodir hak-hak teman-teman difabel gitu loh teman-teman. Jadi hak-hak teman-teman yang mungkin secara fisik tidak sempurna gitu ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali sekolah-sekolah atau pusat-pusat pendidikan itu yang masih belum ramah terhadap mereka gitu loh. Jadi mungkin visinya nih misalnya adalah idealnya bagi kita itu adalah nanti Indonesia ketika sudah menjadi negara maju adalah bahwa education itu akan menjadi hak setiap warga negara Indonesia lepas dari status mereka, apakah mereka difabel atau tidak, seperti itu. Itu hanya salah satu contoh sih. Bisa juga teman-teman bisa menggunakan contoh-contoh yang lain. Nah, ketika kita ngambil contoh tadi nih, temanku yang akan mengambil digital humanities, maka mungkin idealnya adalah pada tahun 2045 pada saat itu tidak ada lagi masyarakat yang mengalami digital illiterate gitu loh. Jadi orang-orang kita tuh tidak akan mengalami yang namanya permasalahan literasi digital gitu loh. Dan dengan cara yang kayak gitu kita akan mampu untuk meminimalisir terjadinya serangan-serangan cyber gitu loh, kayak yang terjadi beberapa tahun belakangan seperti itu teman-teman. Kan tetapi memang ketika kita berbicara tentang masalah apa yang akan terjadi di masa depan, aku pikir sih kita tuh harus memikirkan banget tentang dua hal, yaitu tentang visibilitas dan juga realistikal gitu. Ketika bicara tentang masalah kayak gitu, please jangan lupa untuk berpikir hal tersebut itu sesuatu hal yang visible dan juga realistis, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5 ini adalah deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan gitu loh. Jadi ini sebenarnya merupakan bagian integral juga sih dari pertanyaan yang keempat gitu loh. Tetapi di sini lebih kayak masuk ke misi gitu. Jadi lebih kayak peranan kita. Apakah peranan kita itu nanti akan menjadi seorang lawyer misalnya,
atau bisa saja nanti kita jadi civil servant atau PNS misalnya, atau nanti kita bisa menjadi pekerja di sebuah NGO misalnya yang concern terhadap salah satu persoalan di Indonesia sesuai dengan background pendidikan teman-teman yang hendak teman-teman pursue later on, baik itu untuk program master maupun PhD-nya, seperti itu teman-teman. Terkait dengan pertanyaan nomor 5 ini, aku pikir juga sih sangat penting apabila kita itu mencoba untuk mengkoneksikan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang akan kita lakukan gitu loh teman-teman. Katakanlah misalnya saat ini kita bekerja di sebuah NGO, maka mungkin nanti kita consider untuk bekerja di NGO namun mungkin skalanya yang lebih bagus, seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya merasa bahwa teman-teman NGO udah cukup gitu ya, maka mungkin bisa bergabung dengan pemerintahan ya, otomatis dengan cara ikut tes CPNS seperti itu ya. Intinya adalah apapun itu, selama memang hal itu visible, just go for it gitu loh. Akan tetapi memang sangat penting sekali apabila teman-teman mencoba untuk relate hal tersebut, apa yang akan teman-teman lakukan, profesi apa yang akan teman-teman jalani di masa yang akan datang gitu loh, dengan apa yang kita lakukan saat ini gitu loh. Karena dengan kayak gitu akan lebih mempermudah teman-teman untuk memberikan penjelasan ke mereka tentang apa yang saat ini kita lakukan dan apa yang di masa yang akan datang itu kita akan lakukan gitu loh, profesi apa yang akan kita tekuni gitu. Karena dengan kayak gitu tuh seakan-akan, bukan seakan-akan sih, tapi lebih kayak semacam seperti merefleksikan bahwa kita tuh merupakan pribadi yang visioner, yang kita tahu apa yang ingin kita lakukan dan kita tahu juga apa yang harus kita lakukan untuk menggapai impian-impian tersebut gitu loh teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, itu adalah yang keenam. Yang keenam itu deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Lagi-lagi ini juga merupakan misi dari visi kita di masa yang akan datang, yakni visi Indonesia pada tahun 2045 gitu loh. Jadi katakanlah misalnya tadi kita udah berpikir nih kita bakalan menjadi PNS, maka mungkin cara kita adalah membantu memperbaiki birokrasi di negeri ini. Atau misalnya mungkin teman-teman nanti ingin bergabung dengan NGO, maka teman-teman nanti bisa menyatakan bahwa saya akan melakukan terobosan-terobosan yang bagus, misalnya mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia gitu loh, baik yang ada saat ini maupun juga masa-masa yang akan datang gitu loh. Karena basically bagi aku pribadi sih, ketika bicara tentang masalah problem, kalau misalnya kita berpikir secara menyeluruh gitu ya teman-teman ya, kita biasanya tuh punya pandangan gitu loh, kira-kira apa nih yang persoalan-persoalan yang mungkin akan datang di masa-masa yang akan datang di tempat kita bekerja atau di tempat-tempat kita beraktivitas gitu loh teman-teman. Dengan cara yang seperti itu maka besar kemungkinan kita mampu untuk memberikan jawaban yang sangat baik sekali, yang memiliki nilai kohesi dan koherensi dan tentu saja substansial, dan tentu saja juga akan membuat aplikasi teman-teman sangat kuat sekali, seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu sih yang memang dipertanyakan oleh LPDP. Nah, sebelum aku akhiri obrolan aku pada kesempatan kali ini, aku pengen menyampaikan dua hal yang menurut aku tuh penting banget untuk kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bahwa every single sentence matter gitu loh, bahwa setiap kalimat yang kita taruh di sana itu sangat penting gitu loh teman-teman. Every single words matter gitu loh, bahwa setiap kata yang kita pilih, yang kita tuliskan dalam esai kita, that's count for something gitu loh. Jadi pemilihan kata, pemilihan kalimat itu harus diperhatikan secara baik-baik gitu loh, agar nanti teman-teman bisa menghasilkan esai yang benar-benar substansial begitu teman-teman. Yang kedua, menindaklanjuti hal tersebut, selalu perhatikan gitu loh, bahwa jangan punya prinsip yang penting keisi, apalagi yang penting banyak jawabannya gitu loh. Akan tetapi lebih kayak isi yang penting-penting aja gitu loh teman-teman. Ini karena beberapa kali aku membaca beberapa esai teman-teman gitu ya teman-teman, ketika mereka apply program beasiswa, aku tuh sering kali menemukan kalimat gitu loh, atau kata-kata yang sebenarnya tuh tidak begitu urgent untuk ditaruh di situ gitu loh teman-teman. Nah, dengan mengeliminasi kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak begitu substansial, terus kemudian kata-kata yang sebenarnya tidak begitu penting gitu, itu akan meningkatkan kualitas esai kita gitu, akan membuat esai kita itu jauh lebih substansial gitu loh. Nah, oleh karena hal itu, please jangan lupa untuk benar-benar berpikir tentang
kalimat apa dan kata apa yang akan kita masukkan ke dalam esai kita gitu. Dengan cara kayak gitu akan membuat aplikasi kita atau setidaknya esai kita akan menjadi lebih bold gitu. Dan chance untuk teman-teman bisa mendapatkan program beasiswa bukan hanya LPDP tapi juga program beasiswa yang lain itu akan semakin mudah gitu teman-teman. Nah, oke. Ya, aku rasa itu saja. Dan untuk video berikutnya, aku bakalan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara bikin esai yang bagus sesuai dengan permintaan oleh LPDP. Nah, untuk hal itu, tempo hari aku sudah bikin sayembara kecil-kecilan di Instagram aku, dimana pada saat itu aku menginformasikan ke teman-teman di Instagram bahwa apabila teman-teman tertarik untuk aku buatkan esainya, tidak untuk disetorkan secara langsung ke LPDP gitu lah kan, tetapi kayak semacam memberi sudut pandang tentang bagaimana kita menulis esai yang baik gitu loh. Maka aku persilahkan teman-teman untuk mengirimkan CV-nya gitu loh, dan tanpa dinyana kurang dari 12 jam itu ada sekitar 23 orang yang sudah mengirimkan CV-nya gitu loh, dan mereka tuh keren-keren. Mereka itu bekerjanya di tempat-tempat yang bonafit banget gitu loh. Terus kemudian juga kegiatan sosial mereka tuh ya Allah bagus banget gitu loh, sampai aku bingung gitu kan harus menentukan tuh yang mana gitu lah kan. Tetapi memang karena aku harus memilih ya teman-teman ya, realistis maksud aku, sehingga aku memilih 2 esai yang akan aku bahas di vlog aku berikutnya dengan cara mendemonstrasikan bagaimana caranya menulis esai yang baik sesuai dengan background teman-teman yang sudah dikirimkan melalui CV-nya dan juga sesuai dengan permintaan LPDP. Nah, oleh karenanya stay tune ya. Oke, aku rasa itu saja untuk vlog aku kali ini. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan juga halal pastinya. Akhirnya dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!